Halo semuanya. Perkenalkan, namaku Niputu Dewi Gita Arimbawa dari kelas 11-1. Nama aku Regina Chandra Setiawan dari 11-3. Aku Purba Elora Keisha dari 11-5. Hari ini kami akan mengedukasi kalian mengenai perangkat jaringan dan mekanisme pengiriman data. Kesel nggak sih hal-hal kayak gini terjadi? Ya, kita nggak boleh langsung menyalahkan provider kita terus, apalagi kebergantungan dengan AI. Faktanya, walaupun kita sudah berada di masa-masa kecerdasan artificial dan coding, kita juga harus bisa memahami bagaimana cara merawat perangkat jaringan kita dan cara bekerjanya mekanisme pengiriman data. Nah guys, dalam materi kali ini, aku pertama akan mengintroduce 4 perangkat jaringan, yaitu komputer server, komputer klien, kartu jaringan, kabel, dan konektor. Hai, aku komputer klien. Dan aku komputer server. Aku memberi komputer klien suatu pelayanan agar kalian, para pengguna komputer, bisa menggunakan komputernya. Nah, saya komputer server akan memberi pelayanan seperti penyimpanan file, aplikasi, dan banyak-banyak lagi. Aku komputer server itu juga bermacam-macam. Aku bisa menjadi server yang berbasis data, aku bisa menjadi server web, server aplikasi, dan aku juga bisa menjadi gateway server. Nah, kalau si komputer klien ini itu biasanya sebagai gateway untuk kalian para penonton untuk menggunakan komputer kalian. Jadi, servernya sudah disediakan oleh aku dan kalian tinggal menggunakan komputernya. Hai, aku kartu jaringan. Nah, kalau si kartu jaringan itu tuh biasanya dipasang di motherboard, yaitu berfungsi agar komputer-komputer dalam suatu jaringan itu bisa saling berkomunikasi dan bertukar data. Kalau kabel dan konektor itu tuh berbagai macam. Ada kabel koaksil, kabel UTP, kabel STP, kabel fiber optic, repeater, dan hub. Nah, selanjutnya itu ada bridge, switch, router, backbone, dan firewall. Oke, kayaknya gue udah ngerti nih materinya nih. Tapi kalau misalnya perangkat jaringan cuman gitu doang, terus mekanisme pengiriman datanya gimana ya? Kalau itu aku bisa jelasin. Lalu nongol dari mana? Jadi, dalam mekanisme pengiriman data itu ada beberapa layer. Layer itu ada application layer, transport layer, internet layer, dan network access layer. Nah, application layer itu adalah layer yang berinteraksi secara langsung dengan pengguna. Yang kedua itu ada transport layer. Transport layer ini adalah layer yang memastikan pengiriman data secara andal dari proses ke proses. Ada internet layer. Nah, internet layer ini mengatur perutaan paket data dalam melintasi jaringan yang berbeda. Lalu yang keempat itu ada network access layer. Nah, network access layer ini pengiriman data dalam jaringan lokal yang sama. Nah guys, sebelum kita mengirim data, kita harus menelusuri dulu data yang mau kita kirim. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu router yang terlibat itu jumlahnya ada berapa. Lalu kita juga harus mengetahui komputer pengguna ke tujuan ataupun sebaliknya. Nah, terus Tadi aku kan mau ngirim WA. Lemot banget, mau ditunggu situ. Umat lagi. nah itu berarti ada masalah dalam traffic jaringan. Saya ada 4 faktor nih. Yang pertama ada scalability, yaitu bandwidth yang terbatas. Yaitu yang kedua ada latency, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengirim data yang terbatas. Lalu ada kegagalan jaringan, di mana titik masalah itu ada di hook. Dan ada tabrakan antara paket data yang biasanya terjadi kalau kamu mengirim pesan dalam waktu yang bersamaan. Nah, gimana? Sekarang kalian udah ngerti tentang perangkat jaringan dan mekanisme data belum? Ya kan ngerti ya? Ngerti banget. Atau aku ulangin lagi ya?